Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Sehingga kita bisa istiqomah terus di jalannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hai sahabat Al-Fatih, kembali lagi di podcast alumni program Ramadan bersama saya, Betty Kurniati. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik yang di rumah maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Nah, yang harus kalian ingat nih, jika kalian sedang beraktivitas di luar rumah, tetap harus menjaga protokol kesehatan yakni 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, gimana nih puasa di bulan Ramadan kali ini? Tetap semangat kan? Oke, di sesi podcast alumni program Ramadan kali ini, kita akan berbincang tentang berani bermimpi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yakni alumni dari Al-Fatih yang sudah menaklukkan mimpinya untuk studi ke luar negeri. Mau tahu kan siapa dia? Langsung saja yuk kita kenalan. Oke, inilah dia. Nah, hai, apa kabar Rifki? Halo Bu Betty dan teman-teman semua. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita dalam keadaan baik ya, sehingga kita nih pada kesempatan ini bisa berbincang-bincang walaupun kita terhalang oleh jarak dan waktu. Kenapa kita terhalang oleh jarak? Karena saya ada di sini di Indonesia, sedangkan Rifki sedang ada di satu negara yang clue-nya itu identik dengan yang namanya kincir angin. Di manakah itu Rifki? Di Belanda. Belanda, jauh ya jarak kita, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa bertatap dan berbincang-bincang. Oke nih Rifki, sahabat Al-Fatih pasti pengen kenal banget nih sama kamu. Coba dong kenalin diri untuk sahabat-sahabat Al-Fatih yang sedang di rumah. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan. Nama saya Rifki. Saya alumni Al-Fatih SD dan SMP. Jadi saya alumni SD IT Al-Fatih, itu angkatan pertama, dan alumni SMP IT Al-Fatih, angkatan keempat. Gitu. Oke. Terus sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Belanda. Sedang melanjutkan studi di mana? Di Utrecht University, itu di kota Utrecht, di Belanda. Oke, nah ini dia nih. Rifki berarti di Al-Fatih sudah berapa tahun nih? Dari SD itu awal masuk kelas 1 atau di pertengahan? Oh, jadi saya itu masuk Al-Fatih di pertengahan. Jadi waktu kelas 4. Jadi saya masuk Al-Fatih kelas 4 dan lanjut SMP. Jadi kalau dihitung-hitung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 tahun di Al-Fatih. Di Al-Fatih lumayan banyak ya berarti pengalamannya selama di Al-Fatih. Mungkin ini bukan kali yang pertama nih Rifki diundang menjadi tamu di Al-Fatih sebagai alumni yang menginspirasi. Oke, mau flashback sedikit nih tentang keadaan Rifki atau masa-masa Rifki selama di Al-Fatih. Kesan apa yang Rifki dapatkan selama Rifki sekolah di Al-Fatih? Yang pasti sekolah-sekolah di Al-Fatih itu pengalaman yang menyenangkan sih untuk saya. Karena sebelumnya waktu kelas 1 sampai 3 itu kan saya di SD negeri yang muridnya banyak. Terus saya juga kan orangnya yang bisa dibilang pendiam pemalu gitu. Jadi kurang bisa berkembang di sana. Sementara ketika pindah di Al-Fatih, muridnya lebih sedikit, guru-gurunya lebih perhatian, jadi bisa belajar lebih baik dan akhirnya sadar juga potensi diri. Oh, saya ternyata
bisa nih apa belajar seperti ini, bisa kok dapat ranking seperti itu. Dan di Al-Fatih juga karena sekolah Islam terpadu, jadi benar-benar diajarkan semuanya, bukan hanya misalkan teori belajar agama, tapi juga dipraktekkan setiap pagi sholat duha, kemudian sholat zuhur, baca Asmaul Husna bersama dan sebagainya. Itu menurut saya pengalaman yang menyenangkan, dan itu suatu tahap di mana saya benar-benar mulai merasa berkembang seperti itu. Oke, Masya Allah banget ya. Mulai dari pembinaan karakter yang tadi Rifki bilang, seorang yang pendiam, mungkin sampai sekarang agak kelihatan sih diemnya. Iya, kelihatan kan. Pokoknya udah pesat kayaknya ya. Nih, ada satu pertanyaan tentang memori nih. Apakah ada hal yang memorable banget dari Al-Fatih yang bikin kamu seperti sekarang ini? Mulai dari pola pendidikan atau hal-hal yang melekat banget nih, sehingga membentuk karakter kamu seperti yang sekarang. Apa ya? Mungkin aku ini aja ya, cerita pengalaman ketika di Al-Fatih. Boleh. Yang paling berkesan itu ketika wisata studi ke Malaysia dan Singapura. Waktu itu saya kelas 9 dan Al-Fatih memberikan penghargaan untuk juara kelas untuk dapat ikut wisata studi ke Malaysia dan Singapura. Menurut saya itu pengalaman pertama saya keluar negeri, dan itu seperti membuka wawasan saya bahwa ternyata di luar negeri itu banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita eksplor seterusnya gitu. Jadi membuka wawasan saya terhadap di luar Indonesia. Dan itu salah satu juga yang istilahnya men-trigger atau memicu saya untuk pengen kuliah di luar negeri nih, kayak gitu. Oke, itu menjadi patokan awal ya, hingga bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Oke nih Rifki, sebelum kita lanjut ke pencapaian yang sudah kamu dapat saat ini, boleh dong tahu cita-cita kamu tuh sejak kecil itu apakah sama seperti yang sudah kamu dapat saat ini? Kalau cita-cita, kalau ditanya cita-cita waktu kecil, saya itu jawabnya ingin jadi guru. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena apa ada yang menginspirasi? Atau mungkin bawaan dari kamu nih pengen membagi ilmu? Ya, kalau yang menginspirasi, satu tokoh menginspirasi banget sih enggak, cuman lebih ke pengen sharing ilmu sih, kayaknya dengan kita memberikan ilmu kan kita tidak berkurang juga ilmunya. Betul. Dan melihat yang kita ajarkan itu sukses atau mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan sesuatu penghargaan, jadi ya ada rasa bangga juga kan dari kita. Jadi iya gitu sih. Ya, jadi dari kecil udah pengen jadi guru. Ada dampaknya juga ya tentunya sekarang kelanjutan nanti setelah Rifki mendapatkan berbagai ilmu nih. Nah, semoga ya, kalau sekarang sih lebih ke pengen jadi dosen. Ya kan sama aja guru juga. Jenjangnya lebih tinggi lagi. Oke, nih sekarang ini kita akan loncat. Kalau yang tadi kita flashback di masa-masa sekolah, kita sekarang mau masuk ke jenjang perkuliahan. Info yang saya dengar nih tipis-tipis, Rifki ini di Belanda mendapatkan beasiswa S2 ya kan. Nah, gimana sih prosesnya Rifki bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Ya, jadi di sini saya mendapatkan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu beasiswa dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan. Jadi itu memang salah satu beasiswa favorit untuk mahasiswa yang ingin lanjut studi di luar negeri, karena di LPDP itu semua dibiayai, jadi mulai dari
uang saku bulanan, biaya tiket pesawat, biaya visa. Intinya kita udah tidak usah mikirin biaya lagi seperti itu. Dan karena memang saya juga memang butuh kan, karena kalau ke luar negeri sendiri pakai biaya sendiri, buat saya dan keluarga tidak mungkin gitu, sangat tidak mungkin. Jadi mau nggak mau ya cari beasiswa yang full, yang benar-benar mengcover semua kebutuhan seperti itu. Oke, berarti nanti sampai Rifki lulus itu sudah di-cover oleh LPDP sendiri ya? Iya. Yang penting lulusnya tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda. Itu akan menjadi doa untuk Rifki ya. Amin. Lulusnya sesuai dengan target. Nah, sekarang kan Rifki sendiri sudah ada di Belanda. Apakah negara Belanda memang menjadi satu-satunya pilihan Rifki untuk sekolah ke luar negeri? Sebenarnya waktu saya milih tujuannya kenapa mau ke Belanda itu bukan target utama sih, maksudnya tidak pengen ke Belanda nih, harus Belanda gitu, enggak. Cuman kan saya memilih kampus ini juga melihat jurusannya juga. Jadi ingin lanjut penelitiannya seperti apa, belajarnya seperti apa. Setelah saya melakukan riset kecil-kecilan, cari-cari informasi, kebetulan universitas dengan jurusan yang cocok dengan saya itu, dengan penelitian yang cocok dengan saya, adanya di sini, di Utrecht, di Belanda. Jadi daftarnya ke sini deh. Gitu. Dan alhamdulillahnya keterima ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih kalau boleh tahu Rifki ke Belanda atau sampai sekarang nih perjalanan Rifki itu sudah berapa lama? Ya, jadi sebenarnya kalau hitungan mulai kuliahnya saya itu angkatan tahun 2020 bulan September. Jadi awal semesternya itu September 2020. Tapi waktu itu masih ada kendala lockdown karena COVID-19 ini. Ya. Jadi agak tertunda berangkatnya. Jadi kuliahnya online dulu tuh dari September, kuliahnya di Indonesia. Nah, habis itu baru bulan Desember baru bisa berangkat ke sini, baru sampai di sini. Berarti jadi, sudah bulan tuh. Sekarang udah April, 3 bulan lebih ya. Sudah bulan ya. Di sini. Mau nanya nih perasaan Rifki sendiri. Ini kan cita-cita yang dikejarnya pasti butuh usaha yang ekstra kan. Gimana perasaan Rifki sendiri akhirnya bisa menginjakan kaki di negara Belanda? Ya, kalau memang sih ini kalau dibilang bisa sebuah mimpi yang sudah lama dicita-citakan, karena seperti saya bilang tadi udah sejak saya di Al-Fatih udah mulai mikir untuk kuliah di luar negeri. Walaupun dulu masih sifatnya yang angan-angan ya, belum yang benar-benar aku harus kuliah ke luar negeri gitu. Ya. Kayaknya enak nih kalau kuliah ke luar negeri, kayaknya bagus. Nah, mulai SMA, kemudian kuliah S1 di Bandung. Nah, itu baru mulai kelihatan jalannya nih. Oh, bisa nih kuliah S2 ke luar negeri. Jalurnya seperti ini. Yang harus disiapkan apa saja. Jadi udah mulai kebayang kayak gimana, baru mulai benar-benar ditarget. Dan memang nggak mudah juga untuk mencapainya, karena banyak hal-hal yang harus disiapkan kan. Dan akhirnya bisa sampai di sini ya rasanya senang, yang pasti bahagia banget. Kemudian bangga, puas, usaha selama ini ada balasannya gitu, ada hasilnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin sulit diekspresikan, tapi rasa bangga sendiri terhadap diri sendiri pasti menggebu-gebu. Oke nih, Rifki. Setelah kamu ada di Belanda, pasti banyak dong pengalaman-pengalaman yang kamu dapat nih. Walaupun tadi kamu bilang 3 bulanan lebih, pasti ada pengalaman-pengalaman menarik nih, mulai dari kamu menginjakan kaki di Belanda sampai hari ini. Berbagi pengalaman menarik itu boleh dong diceritakan.
apa ya pengalaman menarik di sini. Eh, Kali datang ada kejadian. Mungkin ini ya, kalau dibilang kan biasanya kalau ke tempat yang baru ada istilah culture shock ya, kaget dengan apa budaya di sini. Ya, memang ada sih beberapa yang wah ternyata orang Belanda tuh seperti ini, kayak mereka itu sangat tepat waktu, sangat tepat waktu. Jadi kalau acara jam 10 gitu ya, kalau kita kan ya 10:02, 10:03, bahkan 10:10 masih dianggap Ya. on time gitu. Kalau di sini ya jam 10 teng beneran mulai gitu. Dan ini apa? Kan kalau di kita biasanya di tiap acara tuh banyak pembukaan apa gitu. Kalau mereka tuh the point. Jadi baru mulai nggak ada sambutan apa, langsung acara inti gitu. Jadi kalau telat udah langsung kehilangan momen ya. Telat 5 menit udah tiba-tiba pembicaranya udah di tengah pembicaraan gitu. Iya. Gitu sih yang Dia udah langsung. yang saya lumayan kaget. Oke, tapi sekarang sudah mulai dong bisa mengikuti. Ya, bisa. Nah, dari Terus juga mungkin yang menarik juga di sini, orang-orangnya kebanyakan bersepeda. Jadi jalur sepedanya di sini bagus dan orang-orang prefer naik sepeda daripada naik mobil gitu. Kalau cuacanya bagus ya. Oke, kalau Rifki sendiri mengikuti juga tuh pola menggunakan sepeda atau pakai sepeda. Iya, jadi saya kalau ke kampus selalu naik sepeda. Ya karena itu sebenarnya biar hemat sih, karena kalau naik bis lumayan juga ongkosnya. Jadi naik sepeda lumayan juga kan, apa hitung-hitung olahraga. Iya betul. Nah, oke nih, penggunaan bahasa sendiri Rifki di sana, kamu merasa kesulitan atau tidak sih di sana tuh menggunakan bahasa Belanda atau lebih ke bahasa Inggrisnya yang digunakan? Jadi kalau bahasa di sini alhamdulillah lumayan gampang, karena orang-orangnya udah bisa, hampir semuanya bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau di kuliah ya, di perkuliahan kan memang pengantarnya bahasa Inggris. Ngobrol dengan dosen, dengan teman-teman kuliah juga bisa bahasa Inggris semua. Mungkin yang agak susah kalau belanja atau beli sesuatu, kadang ada yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya inilah harus tahu sedikit-sedikit bahasa Belanda juga. Nah, kamu kan harus tahu nih sedikit-sedikit bahasa Belanda. Bisa dong ya. Satu kalimat atau sapaan menggunakan bahasa Belanda. Gimana ya, misalkan kalau ketemu gitu ya, selamat pagi, goedemorgen. Goedemorgen. Itu ada cengkok-cengkoknya nggak sih? Atau ada logat-logatnya sendiri kalau di Belanda? Oh, ada. Jadi orang Belanda yang di bagian utara sama bagian selatan ada beda ininya, cara ngomongnya. Tapi ya itu ininya aja sih, aksennya aja. Kalau bahasanya sih sama. Oke, itu dari segi pengalaman Rifki tinggal di Belanda ya. Untuk mencapai nih atau meraih apa yang sudah kamu dapat sekarang itu kan pasti nggak mudah. Motivasi apa yang bisa membuat kamu akhirnya bisa mencapai di titik sekarang ini? Motivasi ya? Ya, pasti kan kita ada motivasi sendiri nih, baik dari diri sendiri ataupun dari luar. Kalau Rifki sendiri itu punya motivasi tersendiri nggak sih? Kalau saya mungkin motivasinya yang pertama dari diri sendiri ya. Jadi kalau udah ada target sesuatu, biasanya ya sebisa mungkin dicapai gitu. Dengan bagaimanapun caranya, bukan bagaimanapun caranya menghalalkan segala cara ya, tapi maksudnya sesusah apapun
ya diusahakan untuk didapatkan gitu. Karena memang saya sudah tadi udah punya target untuk kuliah keluar, kemudian juga apa ya, kan saya cita-cita untuk menjadi dosen, menjadi peneliti, dan untuk kuliah S2 dan di tempat yang terbaik itu kan suatu kebutuhan juga ya. Jadi maksudnya bukan angan-angan cuma pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen jalan-jalan traveling gitu, tapi memang itu suatu kebutuhan juga. Jadi untuk mencapai itu ya harus diusahakan juga. Yang pasti dari motivasi dari luar juga, dari keluarga, dari orang tua, dari teman-teman, jadi motivasi juga, maksudnya supaya kita bisa membanggakan mereka. Oke, tadi kan Rifki menyebutkan keluarga ya menjadi faktor yang mendukung juga. Keluarga sendiri mendukung Rifki itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah keluarga itu sangat support dengan perjalanan studi saya ya. Mulai dari SMA, dari S1, terus sekarang lagi melanjutkan S2. Misalkan saya itu dulu dari Al-Fatih, kan saya lanjut ke SMA 7 Tangerang, di kota Tangerang. Jadi itu kan jauh ya kalau dari Cipta ya. Lumayan lah ini, tapi keluarga tuh mendukung, justru malah memang yang menyuruh ke sana supaya nanti kuliahnya bisa, peluang untuk kuliah ke universitas favoritnya juga lebih tinggi gitu. Jadi ya walaupun harus bangun lebih pagi, pulang lebih malam, keluarga sangat mendukung gitu. Jadi tidak dihambat-hambat. Gitu juga pas mulai kuliah S1, untuk memilih jurusan pun sangat dibebaskan, bukan sangat sih, didukung gitu dengan pilihan saya. Saya mau belajar tentang biologi, didukung oleh orang tua. Kemudian ketika S2 pun sangat mendukung untuk kuliah ke luar negeri gitu. Oke, Masya Allah banget ya, keluarga sangat support ya. Jadi nggak ada lawan dalam hati Rifki atau pikiran, karena kadang ada beberapa keluarga yang bertentangan, anak maunya apa, orang tua maunya apa. Tapi alhamdulillah. Nah itu, ya, Rifki sendiri, alhamdulillah itu suatu privilege sih, bisa didukung maksudnya dengan mudah seperti itu. Iya. Nah, menurut Rifki nih ya, bagaimana menciptakan sebuah mimpi agar menjadi sebuah kenyataan? Yang tadi udah dijelaskan, ketika masih sekolah kayaknya jauh banget, kita nggak tahu apa-apa, pengen sekolah ke luar negeri, tapi yang kepikiran cuma enak-enaknya aja nih. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu menjadi nyata nih, gimana prosesnya? Ya, jadi bener tuh kalau mimpi angan-angan kan biasanya jauh ya, terus kita cuma ngebayang-bayangin terus tapi nggak tahu caranya gimana, akhirnya nggak kesampaian. Sebenarnya biar peluang untuk kesampaiannya lebih tinggi, kita harus istilahnya susun strategi untuk kita bisa mencapai mimpi itu. Jadi langkah-langkahnya apa aja sih untuk bisa sampai ke sana? Misalkan kita mau cita-cita mau kuliah ke luar negeri, ya udah cari tahu ke luar negeri itu butuh apa aja. Yang pasti butuh biaya. Apakah kamu ada biaya atau harus cari beasiswa? Kemudian syarat-syaratnya apa aja? Misalkan sertifikat bahasa Inggris, harus IELTS atau TOEFL. Terus ya udah, kamu udah punya, kalau belum punya cara dapetnya gimana, kalau belum bisa belajarnya gimana, cari lesnya kayak gimana, kayak gitu. Terus intinya semuanya di breakdown menjadi langkah-langkah kecil. Nah, ketika sudah langkah kecil kan jadi
lebih enak. Kalau kita lihat langsung jauh ke depan, kan kayaknya besar banget nih Oh, mimpinya. jauh. Jauh gitu kerasanya. Tapi kalau kita pecah jadi langkah-langkah kecil, kita jalanin aja satu persatu pelan-pelan. Iya, jadi lebih Kita ya semoga tercapai sih. amin, semoga tidak hanya kamu tapi banyak penerus-penerus lainnya juga nih. Melangkah secara pelan. Amin, amin. Iya. Nah itu kan tahapan-tahapannya pasti ada kendala-kendala yang kadang bikin kita ngedown. Tadi ada banyak banget tuh tahapan yang kamu lalu anggap aja yang tadi kamu sampaikan tahapan kamu menuju beasiswa yang sekarang kamu dapatkan ya. Pasti dong ada yang namanya kendala yang kayak kok ada lagi nih kendalanya. Nah itu gimana tuh? Kendala terbesar Ya. apa dan cara mengatasinya gimana? Pasti ada kendala, termasuk saya juga waktu daftar beasiswa, daftar kuliah, dan sampai ke sini kendalanya banyak. Jadi saya itu daftar beasiswa LPDP 2 kali. Jadi yang pertama itu saya tidak dapat, nggak lolos. Yang percobaan kedua baru dapat. Jadi Apa itu? Untuk yang pertama mencoba beasiswa itu ketika kamu sudah lulus S1, kemudian mencoba di tahun berapa? ya, jadi yang pertama itu saya coba tahun 2018. Itu persis ketika saya lulus S1. Jadi langsung coba 2018. Sudah sampai tahap akhir, sudah sampai tahap wawancara, tapi tidak lolos. Kalau kata wawancaranya sih bilangnya kurang pengalaman, mending cari kerja dulu atau seperti apa. Perasaannya gimana tuh? Pertama kali ikuti, harapan pasti besar banget dong. Iya, jadi ya ini sih kecewa ya pasti ya. Sudah sejauh itu, maksudnya effort yang dikeluarkan juga banyak kan. Pasti. Dari persiapan ngurus-ngurus berkasnya, persiapan datang ke lokasi, tes-tes sebelumnya, itu kan butuh effort juga dan butuh biaya juga, butuh waktu juga. Iya. Jadi ngerasanya kayak aduh ini waktunya udah banyak kebuang, biayanya udah banyak kebuang untuk ngurusin sesuatu yang akhirnya ya nggak dapet ternyata kayak gitu. Itu kecewa sih. Tapi ya karena memang sudah netapin tujuannya pengen kuliah, pengen lanjut kuliah dan harus dapat beasiswa, ya dicoba lagi. Oke, dan akhirnya mencoba untuk yang kedua kali. Iya, jadi yang kedua kali tahun 2019, jadi tahun depannya langsung, udah dengan persiapan yang lebih matang, ya udah dan karena udah tahu lah ya ininya, proses-proses seleksinya udah lebih terbayang. Kemudian juga kalau selama setahun itu juga kan sudah dapat pengalaman kerja juga, jadi udah bisa lebih percaya diri lah menghadapi tes wawancaranya, dan alhamdulillah ya dapat. Tercapai, amin. Alhamdulillah banget ya. Nah, pengen tahu nih kehidupan Rizky sendiri di sana terkait dengan tempat tinggal dan lingkungan di sana. Boleh diceritakan suasananya seperti apa? Kayak sekarang nih di layar udah kelihatan ada peta-peta buku. Ya, jadi di sini saya tinggal di rumah warga Indonesia yang sudah lama tinggal di sini. Jadi saya nyewa kamar, jadi ngekos sama warga di sini. Dan ya biasanya memang gitu sih, kalau mahasiswa biasanya cari rumah orang Indonesia juga yang tinggal di sini, jadi nyewa kamarnya. Terus sebelum saya tinggal di apartemen, jadi ini saya belum lama pindah ke sini. Sebelumnya nyewa apartemen bareng mahasiswa juga, mahasiswa S3 gitu. Banyak juga yang kayak gitu, sharing apartemen, jadi bisa lebih murah gitu. Terus kalau kegiatan sih, karena sekarang di sini lagi lockdown juga, masih ya. Jadi nggak bisa banyak yang macam-macam, maksudnya nggak bisa ke tempat wisata atau ke mana. Jadi paling
ke kampus pun dibatasi. Jadi kebanyakan sih kerjaannya online aja, jadi di depan komputer di kamar online. Kadang ketemu dosen untuk bimbingan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Gitu. Ya masih tetap ada tatap mukanya ya secara langsung walaupun terbatas. Iya, masih. Nah, dari segi pertemanan sendiri ya tadi kan itu udah diceritain lingkungan, terus alhamdulillah juga masih dikasih kesempatan buat tatap muka. Nah, ketemu sama dosen, mungkin ketemu juga nih sama teman-teman seangkatan, baik yang teman satu negara ataupun negara lain. Udah ada belum tuh beberapa teman yang sudah mulai dekat? Ya, karena tadi online, terus kuliahnya pun masih online. Jadi kalau untuk teman jurusan belum terlalu ini sih, belum banyak yang teman dekat gitu. Tapi kalau kenal sih udah kenal beberapa teman internasional, termasuk ada juga teman dari Indonesia juga. Tapi kalau untuk ketemu virtual gitu masih, jadi ada suatu kelas yang kita masih sering kontak setelah itu, jadi masih sering ketemu virtual lah sama itu teman-teman internasional, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda juga ya. Gitu. Kalau sama teman-teman di sini seringnya justru sama teman Indonesia juga, karena ya ini sih itu teman saya dari pas S1 sih, jadi ada beberapa yang di sini juga, jadi masih sering main juga. Biasanya aktivitas apa aja tuh yang bisa dilakuin bareng di masa pandemi seperti ini? Biasanya kita ini sih main ke kota lain, jadi jalan-jalan aja. Kalau tempat wisata gitu kan masih tutup, jadi paling ya jalan-jalan aja sekitar kotanya, lihat-lihat ya ini aja sih traveling, tapi iya kayak gitu deh. Oke, itu karena terbatasi sama lockdown sendiri ya, nggak jauh beda sama Indonesia sendiri. Oke, nih untuk pertanyaan berikutnya, ini lumayan akan memberikan pengaruh banyak nih buat sahabat Al-Fatih atau adik-adik kita di SD maupun di SMP. Ada nggak sih quotes atau prinsip hidup yang sampai saat ini dipegang oleh Rifki sendiri? Ya, prinsip hidup yang saya pegang itu hidup itu pilihan, life is a choice. Jadi dan kita punya kita punya pilihan gitu di dalam hidup kita sendiri yang memilih. Jadi maksudnya kalau kita punya tujuan, ya kita arahkan pilihan-pilihan itu untuk mencapai tujuan yang kita mau itu. Jadi pilihan-pilihan itu misalkan tadi ketika saya lulus dari Al-Fatih, saya punya pilihan untuk lanjut SMA di Kota Tangerang atau di kabupaten atau di mana. Nah, itu kan pilihannya mungkin kalau saya dulu pilih di SMA lain selain yang saya dapat itu, mungkin arahnya jadi saya nggak kuliah di Bandung, saya nggak kuliah di Belanda sekarang. Jadi itu pilihannya itu mempengaruhi. Kalau saya mungkin pas lulus SMA nggak kuliah, misalkan langsung bekerja atau melakukan hal lain, mungkin saya sekarang nggak S2 di Belanda kayak sekarang. Jadi ya gitu, jadi pilihan-pilihan hidup itu pilihan, ya kita punya kesempatan untuk memilih ya jalan. Ya, kita punya kesempatan untuk memilih, termasuk misalkan memilih teman, memilih pergaulan. Kalau kita mainnya sama teman-teman yang menjatuhkan mimpi kita gitu ya, dianggap tidak ini, ya mungkin itu juga akan berpengaruh ke tujuan kita seterusnya.
Oke, itu ya quotes-nya dari Rifki, hidup adalah pilihan. Boleh saya tambahin itu sedikit ya, setiap pilihan kan pasti punya resikonya masing-masing ya. Nah, Kita betul. benar-benar harus yakin banget sama pilihan yang akan kita ambil nantinya. Itu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Nah, pertanyaan yang terakhir dari saya, ada nggak nih kira-kira pesan dari kamu buat adik-adik yang masih duduk di SDIT atau di SMPIT Al-Fatih untuk mencapai mimpi atau cita-cita mereka? Tadi ya, kalau bermimpilah, jangan bermimpilah setinggi-tingginya. Ya ini ya, kedengarannya klise banget, tapi ya memang itu. Maksudnya setinggi-tingginya tuh jangan anggap mustahil dulu gitu, jangan ini ketinggian, buat saya mah itu ketinggian atau gimana. Ya nggak apa-apa, mimpi aja dulu gitu. Nanti habis itu baru dilihat dicoba kemungkinannya bisa atau enggak. Terus ya tadi di breakdown untuk jalan untuk menuju mimpi itu seperti apa langkah-langkah yang harus diambil. Dan mungkin yang mau saya lebih tekanin, walaupun kita punya tujuan, kita harus mungkin lebih fleksibel juga. Misalkan kita mau lulus dari Al-Fatih nih, mau masuk SMA favorit, SMA apa gitu, tapi ternyata misalkan tidak dapat gitu ya, tapi dapat di SMA lain yang nggak sebagus itu, tapi masih ya lumayan lah. Jadi jangan terlalu ngedown juga, mungkin memang di situ jalannya kayak gitu. Jadi punya tujuan yang tinggi tapi tetap fleksibel ketika ada itu, supaya kitanya sendiri tidak ngedown setelah kalau tidak mencapai. Kemudian juga mimpi setinggi-tingginya, tapi saya mau bilang juga nggak harus ya punya mimpi yang wow banget gitu. Maksudnya kalau ngelihat saya kuliah ke luar negeri, tapi kalian nggak pengen gitu, nggak, biasa aja ya nggak apa-apa. Kalian kalau misalkan mau kuliah di Indonesia aja, atau mungkin nggak kuliah, mau misalkan langsung buka usaha atau apa, itu bagus juga. Atau misalkan aku nggak mau kuliah jauh-jauh, pengen deket dengan keluarga, dengan orang tua, itu satu mimpi yang bagus juga, bagus banget malah kayak gitu. Jadi kalian yang tentukan sendiri gitu mimpinya, jangan tergantung dengan orang lain, dengan persepsi orang dan sebagainya. Iya, ya semua itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing atau individu masing-masing. Apa sih yang menjadi tujuan dari diri kita sendiri? Oke, itu aja betul. Perbincangan kita untuk podcast alumni program Ramadan ini. Terima kasih untuk Rifki atas waktunya. Semoga kuliah Rifkinya lancar dan lulus sesuai dengan target. Nah, semoga juga Rifki tidak bosan ya diundang oleh Al-Fatih untuk menjadi narasumber yang menginspirasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty dan teman-teman semua. Ya, sama-sama. Waktunya kuis. Nah, sekarang waktunya kuis yang tentunya kalian tunggu-tunggu. Nanti akan ada 2 pertanyaan dari Kak Rifki. Gimana cara menjawabnya? Kalian akan menjawab di kolom komentar ya. Yang dipilih nanti adalah yang tercepat dan paling tepat. Langsung aja yuk kita dengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Rifki. Oke, jadi pertanyaan pertama, beasiswa apa yang saya dapatkan? Dan pertanyaan keduanya, moto hidup apa atau quotes
yang tadi saya sampaikan. Oke, itulah 2 pertanyaan dari Kak Rifki. Saya ulangi ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah beasiswa apa yang Kak Rifki dapatkan? Kedua, apa moto hidup Kak Rifki? Langsung aja yuk lemesin jari-jari kalian biar kalian menjadi juaranya. Oke. Sekali lagi untuk Kak Rifki, ya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Sukses selalu untuk Kak Rifki. Semoga nanti kita bisa ketemu secara langsung di Indonesia. Oke, bye. Amin, sama-sama. Terima kasih juga. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Rifki, salah satu alumni SDIT dan SMPIT Al-Fatih. Semoga bisa menjadi inspirasi dan panutan untuk kita semua demi mencapai tujuan, dan kita akan terus berjuang mencapai cita-cita kalian. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.